Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang strategi penetapan harga dalam bisnis retail yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami, yaitu saya sendiri Arsita Lela Devi, yang kedua Ferry Chandrawasita, dan yang ketiga Nasrul Hidayah. Di sini kita akan membahas 8 pokok pembahasan, yaitu yang pertama strategi penetapan harga, kedua pendekatan dalam penetapan harga, yang ketiga dampak penetapan harga retail, yang keempat komponen untuk membangun reputasi harga, yang kelima penyesuaian harga, keenam strategi melikuidasi barang dagangan, ketujuh penggunaan harga untuk merangsang penjual retail, dan yang terakhir adalah permasalahan dalam penetapan harga. Oke, kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu adalah strategi penetapan harga. Apa sih strategi penetapan harga tersebut? Strategi penetapan harga di sini adalah strategi peritel untuk menetapkan harga barang atau produk untuk menarik konsumen. Strategi penetapan harga di sini ada dua, yaitu pertama penetapan harga tinggi atau rendah dan penetapan harga rendah setiap hari. Menurut Utami, penetapan harga tinggi atau rendah itu penetapan harga diskon untuk unit barang dagangan tertentu. Jadi seperti yang kita lakukan saat masuk ke retail itu ya, pasti ada barang yang sedang diskon, barang-barang yang menurut kita murah, tapi diskon di sini tidak akan terus-menerus ya, mungkin cuma beberapa periode, lalu minggu-minggu setelahnya akan menjadi harga normal lagi. Yang kedua, penetapan harga rendah setiap hari. Menurut Utami, bahwa menawarkan harga rendah yang atraktif berlaku konstan pada periode yang lebih lama. Jadi strategi penetapan seperti ini tuh produk akan dijual dengan harga yang lebih rendah, tetapi tidak serendah ketika harga diskon. Yang selanjutnya, 5 strategi untuk meningkatkan citra harga retail. Yang pertama, menawarkan harga yang atraktif. Jadi retail ini akan menawarkan harga-harga yang atraktif untuk barang-barang atau model-model yang menurut mereka itu barang tersebut menarik. Yang kedua, memberikan poin harga pada masing-masing kategori. Yang ketiga, memberikan diskon untuk menarik pembeli. Yang keempat, menawarkan wadah yang ekonomis. Yang kelima, mengkomunikasikan harga rendah. Jadi mengkomunikasikan harga rendah ini untuk menyeimbangkan kredibilitas harga tersebut. Selanjutnya, subbab yang kedua, pendekatan dalam penetapan harga. Pendekatan dalam penetapan harga di sini ada 3 ya. Yang pertama, metode pendekatan harga jual impas, lalu metode penetapan harga yang berorientasi pada permintaan, lalu metode penetapan harga yang berorientasi pada persaingan. Metode pendekatan harga jual impas itu adalah metode penerapan harga yang berorientasi pada biaya. Jadi harga itu ditentukan dengan penambahan suatu persentase tetap kepada biaya atau harga barang dagangan. Lalu yang kedua adalah metode penetapan harga yang berorientasi pada permintaan. Metode penetapan harga yang berorientasi pada permintaan di sini adalah metode yang dipakai bersama dengan metode berorientasi biaya yang memperkirakan kemauan pelanggan untuk membayar dan fokus pada laba
dan efek dari perubahan harga terhadap penjualan. Yang ketiga, metode penetapan harga yang berorientasi pada persaingan. Jadi metode ini didasarkan untuk para pesaing. Jadi di mana harga dapat ditetapkan di bawah, di atas, ataupun sama dengan pesaing. Subbab yang ketiga yaitu dampak penetapan harga retail. Dampak penetapan harga retail di sini ada 3 dampak. Ya, pertama, retail bisa menentukan volume penjualan yang perlu untuk menghasilkan laba dengan analisis pulang pokok atau break-even analysis. Yang kedua, menganalisis total antara pendapatan total revenue. Yang ketiga, total biaya atau total cost untuk menentukan volume barang dagangan yang perlu terjual agar mencapai laba impas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ferry. Monggo. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Arsita yang telah memberikan waktu kepada saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan bab komponen untuk membangun reportasi harga. Yang pertama ada mengubah harga pada rak setiap hari. Reportasi harga yang baik akan terbangun jika retail sangat memperhatikan perubahan harga untuk setiap unit yang dijual dalam rak, yaitu secara konsisten merubah harga pada rak pajang sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh retail. Yang kedua, komunikasi harga. Retail harus membagi komunikasi terhadap pelanggan tentang informasi harga yang diterapkan retail untuk setiap unit barang dagangannya. Yang ketiga, ada harga promosi. Secara konsisten melakukan promosi harga untuk unit-unit barang dagangan tertentu. Yang keempat, ada harga per unit. Retail harus mengomunikasikan harga per unit-unit barang dagangan pada pelanggan. Manajemen toko retail harus terbuka di dalam mengomunikasikan harga retail per unit produk yang dijual di dalam toko. Yang kelima, ada pemahaman pelanggan terhadap nilai unit harga. Pemahaman pelanggan terhadap nilai unit barang dagangan akan sangat membantu dalam memahami penetapan harga oleh retail terhadap unit barang dagangan tersebut. Yang selanjutnya, bab penyelesaian harga. Penyelesaian harga oleh retail dengan menetapkan markdown. Markdown merupakan redukasi harga retail awal dengan dasar harga rendah untuk meningkatkan jumlah penjualan. Di sini ada 2 keterbatasan pendekatan mengenai penyesuaian harga. Yang pertama, ada memperlakukan semua unit dalam satu kategori produk, dan yang kedua, mengikuti suatu jadwal secara tetap. Demikian presentasi dari saya. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Nasrul Hidayah. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh 2 rekan saya tadi. Di sini saya akan membahas mengenai strategi melikuidasi barang dagangan. Untuk yang pertama, itu adalah melakukan job out terhadap sisa barang dagangan ke retail lain, dan ini dilakukan pada saat kondisi tertentu saja. Terus untuk yang kedua adalah mengonsolidasikan atau menyatukan barang dagangan yang sudah mengalami penurunan harga. Jadi itu disatukan, dijadikan satu untuk ditawarkan kepada konsumen. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang ketiga itu ada menempatkan sisa barang dagangan. Jadi maksudnya itu kayak dilelang, melakukan pelelangan di online shop kayak gitu ya, kayak misalkan flash sale. Nah, ini 11.11 yang kemarin teman-teman juga mengikuti pasti, baik itu di Shopee, di Lazada, dan juga di toko online lainnya, di mana mereka menawaran harga yang sangat-sangat menggiurkan bagi banyak
konsumen kayak gitu. Terus untuk yang keempat itu adalah memberikan barang dagangan. Kayak kita membagi-bagikan barang dagangan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk amalan dari kita pemilik retail kayak gitu. Terus untuk yang kelima itu ada memindahkan barang dagangan. Nah, maksudnya memindahkan ini bukan memindahkan dari tempat sini ke tempat sebelahnya, tetapi ini tuh kayak menyimpan barang dagangan tersebut yang belum laku di musim ini untuk dikeluarkan kembali di musim selanjutnya. Misalkan saja saat ini bulan Ramadan tuh kan biasanya banyak banget ya kayak sudah stok mengenai baju, mukena dan juga lain sebagainya. Nah, itu kan belum tentu laku semuanya di musim ini. Nah, itu tuh disimpan terus kemudian dikeluarkan kembali untuk tahun selanjutnya. Itu kan barangnya tuh memungkinkan untuk disimpan ya. Lainnya kalau misalkan makanan itu bagaimana caranya habis di periode ini, karena kan juga ada masa expirednya ya teman-teman. Jadi tidak bisa, mungkin jarang kalau misalkan makanan periode ini disimpan untuk periode selanjutnya. Jadi untuk produk-produk tertentu saja. Nah, karena harga itu merupakan sesuatu yang fleksibel ya. Jadi itu bukan sesuatu yang tetap atau sesuatu yang paten, tetapi fleksibel. Nah, saya akan menyampaikan mengenai strategi penyesuaian harga. Jadi itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penyesuaian harga, yang diantaranya adalah markdown atau menurunkan harga produk dari harga standar. Ya, sejenis kayak promo kayak gitulah. Terus selanjutnya itu adalah mengenai diskon. Sangat familiar sekali buat teman-teman mengenai diskon. Bahkan kita ini juga termasuk pemburu diskon yang paling suka melihat diskon. Nah, itu sering kita jumpai dan sering kita berburu itu. Terus selanjutnya itu adalah rabat bukan robot ya. Ini adalah kita mendapatkan harga yang lebih murah ketika kita membeli barang atau sebuah produk itu dalam jumlah yang banyak. Misalnya kita membeli gula pasir 1 karung, itu kita akan mendapatkan harga yang lebih murah daripada kita hanya membeli 2 kilo seperti itu. Dan juga itu berlaku untuk barang-barang lainnya. Selanjutnya itu adalah price bundling, dimana ini tuh menggabungkan 2 atau 3 untuk menjadi 1. Nah, ini sering banget kita jumpai di kayak misalnya Indomaret, Alfamart ataupun Superindo dan juga tempat-tempat lainnya, dimana kita misalkan membeli sabun mandi 1, terus beli pasta gigi 1, itu nanti kita membeli ada tambahan mie instan atau mie goreng itu menjadi 1. 3 paket itu, 1 paket mendapatkan 3 produk itu tuh biasanya kita mendapatkan harga yang lebih murah karena ada diskon, atau malah salah satu dari produk tersebut tuh tidak kayak sebenarnya cuma buat bonus kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya tuh ada multiply unit pricing, dimana itu tuh hampir sama dengan price bundling, cuman kalau di sini tuh menggabungkan membeli barang tuh yang sama produknya. Jadi kayak misalkan kita membeli barang sabun mandi ya sabun mandi semua kayak gitu, 2 atau 3 itu lebih murah. Jadi tidak ada penggabungan dari produk lain, jadi sama-sama. Terus untuk selanjutnya strategi dalam penyesuaian harga itu adalah variabel pricing atau YONA penetapan harga. Itu tuh dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang diantaranya tuh berdasarkan variabel waktu. Nah, ini sering kita jumpai di tempat wisata ataupun di bioskop. Dalam pembelian tiket di weekend tuh biasanya lebih mahal daripada membelinya di weekday kayak gitu. Terus selanjutnya itu adalah variabel usia. Nah, variabel usia ini tuh biasanya kayak kita membeli tiket masuk tempat wisata, dimana orang dewasa itu harganya full 50.000 gitu. Terus kalau untuk balita itu biasanya harganya setengah 25. Terus selanjutnya berdasarkan variabel gender. Jadi misalkan
melakukan perawatan di salon gitu, sama-sama melakukan creambath atau apa, tapi wanita itu biasanya lebih mahal daripada laki-laki untuk pembayarannya. Selanjutnya adalah variabel lokasi. Nah, sering kita temui ya untuk misalkan pembelian teh kotak atau air mineral di lingkungan sekitar kita tuh biasanya lebih murah daripada kita membeli di tempat-tempat wisata. Biasanya harganya tuh 2 kali lipat lebih mahal ya. Itu nggak asing lagi buat teman-teman, tuh sudah sangat familiar, sering kita jumpai juga. Untuk selanjutnya tuh berdasarkan variabel format usaha. Ini tuh kayak misalkan di rumah kita tuh ada yang menawarkan karpet atau menawarkan perabot rumah tangga gitu, biasanya tuh harganya lebih mahal dibandingkan dengan kita membeli langsung di misalkan di toko perabot ataupun di toko karpet kayak gitu. Oke. Kita lanjutkan untuk pokok pembahasan selanjutnya yang mana mengenai penggunaan harga untuk merangsang penjual retail. Dimana itu ada 3 poin. Untuk poin yang pertama itu adalah mengenai penetapan harga termurah. Sebagai contoh, di wilayah saya itu terdapat satu swalayan di mana dia itu memberikan harga yang terbilang cukup murah daripada swalayan lainnya. Dengan pemberian harga yang lebih murah itu kan lebih menarik konsumen, menarik pelanggan untuk terus datang kembali dalam pemenuhan kebutuhannya, jadi kayak menjadi retail pilihan kayak gitu. Terus selain itu kan juga dia memiliki citra swalayan termurah kayak gitu, walaupun mungkin dalam melakukan hal tersebut tuh kadang ada beberapa produk di mana retail tersebut tuh tidak mengambil keuntungan agar citranya tuh tetap terjaga gitu. Untuk selanjutnya itu ada penetapan lini harga, di mana itu adalah retail menawarkan sejumlah poin harga terbatas yang ditentukan sebelum adanya klasifikasi. Untuk yang ketiga itu ada penetapan harga ganjil. Sebagai contoh tuh kayak misalkan kita baru jalan-jalan di mall nih, nah itu kan ada baju yang misalkan memberi penawaran harganya tuh dengan harga 199.000 kayak gitu. Terus kayak misalkan di handphone juga sering kan kita mendengar atau melihat gitu, dia memberikan penawaran 2.999.000. Nah itu kan di telinga kita tuh wah harganya lebih murah daripada kan kita melihatnya tuh 3 juta gitu kan, lebih murah di 2.999.000, walaupun itu hanya selisihnya 1.000, tapi kan kita akan lebih tertarik di harga tersebut daripada dengan pembulatan 3 juta kayak gitu. Kita lanjutkan untuk pokok pembahasan yang terakhir itu mengenai permasalahan penetapan harga. Masalah yang pertama itu adalah penetapan harga predator, di mana itu melakukan diskriminasi harga perusahaan besar untuk menyingkirkan pesaing-pesaing yang ada di lingkungannya, kayak misalkan Superindo yang sekarang sudah banyak kita jumpai. Nah, dimana di situ tuh menawarkan harga yang relatif murah ya daripada retail-retail yang ada di sekitarnya. Itu dengan tujuan agar retail-retail yang di sekitarnya tuh menyingkir ya kayak gitu kan. Kalau misalkan harganya lebih murah, pasti konsumen tuh lebih memilih di tempat tersebut. Permasalahan yang kedua itu adalah penetapan harga vertikal, di mana ini tuh adalah sebuah perjanjian untuk menetapkan harga antara pihak-pihak tertentu, kayak misalkan retail dan juga vendor itu menetapkan harga yang sesuai kayak gitu. Terus untuk selanjutnya itu adalah penetapan harga horizontal, di mana penetapan harga horizontal ini tuh adalah merupakan perjanjian antara retail satu dengan retail yang lainnya untuk memperoleh kesamaan harga agar konsumen tuh tidak kebingungan dalam memilih. Biasanya tuh ini di kayak mebel-mebel, toko mebel kayak gitu. Itu kan biasanya
label satu dengan yang satunya tuh harganya tidak terpaut jauh. Terus untuk selanjutnya itu adalah iklan harga komparatif, dimana ini tuh adalah membandingkan barang dagangan yang ditawarkan dengan retail satu dengan yang lainnya. Terus untuk selanjutnya tuh ada taktik pancing dan alihkan. Nah, ini mungkin sering kita jumpai, bahkan kita sendiri juga pernah merasakan. Itu kayak misalkan sebuah retail memberikan iklan dengan penawaran harga yang sangat terjangkau atau relatif murah terhadap produk tertentu agar para konsumen itu ingin mengunjungi retail tersebut dan membeli produk tersebut. Tapi setelah dikunjungi itu ternyata produk yang ditawarkan itu sudah tidak ada, karena memang penawarannya tuh produk yang ditawarkan tersebut tuh tidak ada, dengan tujuan agar konsumen datang, dan ketika sudah datang itu langsung dialihkan untuk membeli produk yang sama, bentuk produk yang sama namun merek yang berbeda dengan penawaran harga yang lebih tinggi. Jadi kayak dialihkan bagaimana agar si konsumen itu bisa membeli produk dengan merek yang berbeda itu ke retail kita. Jadi kayak pembohongan ya, kurang lebih pembohongan kayak gitu, agar menarik si konsumen tuh pada datang, wah banyak promonya gila-gilaan, itu padahal yang ditawarkan tuh tidak ada kayak gitu. Untuk permasalahan yang terakhir itu mengenai harga pada iklan versus harga pada toko. Itu biasanya iklan satu harga tetapi membebankan harga lain, jadi itu kayak termasuk kegiatan yang ilegal seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami mengenai strategi penetapan harga dalam bisnis retail. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan dari kelompok kami, mohon maaf. Dan buat teman-teman, ingat tetap jaga kesehatan, atuhi protokol kesehatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.